PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kini menetapkan target jumlah pengunjung meningkat dari target tahun sebelumnya. Manajemen PJAA membidik total 9.594.479 pengunjung sepanjang tahun 2026. Pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI hari ini. Langkah ini dilakukan imbas anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 2 hari ini. Pemirsa, pengelola kawasan rekreasi dan wisata Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kini menetapkan target jumlah pengunjung sebanyak sekitar 9,59 juta orang untuk tahun 2026 meningkat dari target tahun sebelumnya yaitu sekitar 9,3 juta pengunjung. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kini menetapkan target jumlah pengunjung meningkat dari target tahun sebelumnya. Manajemen PJAA membidik total 9.594.479 pengunjung sepanjang tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target mereka untuk tahun lalu, yang sebesar sekitar 9,3 juta orang. Target tersebut mencerminkan optimisme pemulihan sektor pariwisata, serta intensifikasi strategi untuk menarik trafik wisatawan lokal dan mancanegara. Untuk mencapai target baru ini, PJA akan menguatkan daya tarik kawasan Ancol, termasuk pembaruan tema area wisata, peningkatan kualitas wahana seperti dunia fantasi, SeaWorld, dan pantai, serta pengembangan beragam acara dan event yang dirancang untuk memperpanjang durasi kunjungan dan mendorong lebih banyak pengunjung datang sepanjang tahun. Selain fokus pada wisatawan lokal yang masih mendominasi, PJA juga memperluas segmentasi pasarnya dengan mengincar lebih banyak wisatawan mancanegara, termasuk promosi melalui paket perjalanan dan kerjasama dengan agen tour internasional yang diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan dari luar negeri. Selama ini kawasan Taman Impian Jaya Ancol dikenal sebagai destinasi favorit keluarga di ibu kota, dengan kombinasi wisata pantai, taman bermain, konservasi, kuliner, dan hiburan. Memperkuat kualitas pengalaman pengunjung melalui fasilitas yang lebih nyaman serta kelancaran layanan menjadi bagian penting dari strategi PJA untuk mempertahankan loyalitas pengunjung dan menarik kunjungan ulang. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Pemirsa, emiten energi grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA berencana melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:25. Aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan serta menjangkau basis investor retail yang lebih luas. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA bersiap memecah nilai nominal sahamnya guna meningkatkan aktivitas perdagangan di bursa. Dengan rasio 1:25, harga saham DSSA yang saat ini berada di level Rp94.000 nantinya akan diperdagangkan di kisaran harga Rp3.750 per lembar. Manajemen menilai harga saat ini terlalu tinggi bagi investor retail sehingga membatasi likuiditas saham perseroan di pasar modal. Melalui aksi korporasi ini, jumlah saham beredar DSSA yang melonjak dari 7,7 miliar unit menjadi 192,6 miliar saham. Nilai nominal saham pun akan mengecil dari Rp25 menjadi Rp1 per lembar. Meski jumlah saham bertambah, perseroan menegaskan bahwa hak setara nilai kepemilikan pemegang saham tetap setara secara proporsional dan tidak mengalami perubahan. Adapun DSSA berharap langkah ini dapat menciptakan volume perdagangan yang lebih aktif serta memberikan persepsi positif terhadap kinerja perseroan di masa depan. Untuk merasakan rencana tersebut, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 11 Maret mendatang. Jika disetujui, perdagangan dengan harga saham baru ditargetkan mulai berlaku efektif di lantai bursa pada tanggal 7 April 2026. Berbagai sumber, ID Actionable. Baik pemirsa, berikut kami hadirkan seputar indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 atau penutupan perdagangan sesi 1. Sejauh ini IHSG menguat 1,18% atau menguat 96 poin ke 8.329,1. Sempat menyentuh level tertinggi di 8.408,3, level terendah di 8.167,1. 550 saham menguat, 181 saham menurun, dan 78 saham stagnan. Sementara itu pemirsa, jika kita lihat saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan hari ini di sesi 1 ada Bumi
BBCA, BMRI, dan juga Telkom. Kemudian pemirsa untuk top losers ada Antam, kemudian PTRO, Cuan, dan juga IMPC dengan masing-masing pelemahan 2%, 3%, 4%, dan juga 8%. Kemudian untuk secara sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh transportasi dan logistik dengan penguatan 5,6%, disusul keuangan 2,32%, industri melemah 1,2%, dan teknologi melemah 0,9%. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat kebijakan tata ruang untuk melindungi sawah nasional. Langkah tersebut untuk memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan, pemerintah terus memaksimalkan penguatan pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam periode 2019 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan sekitar 554.000 hektar lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Untuk itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2030 yang mengamanatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya. Dan jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. Kalau mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025 tahun 2030, di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B, yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. Nusron menambahkan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan guna melindungi sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Sementara itu pemirsa Komisi 2 DPR RI menyoroti banyaknya konflik agraria di berbagai daerah yang belum terselesaikan. Demi memperkuat pengelolaan lahan sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan, pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan menegaskan, konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan masih saja terus berulang, di mana sengketa lahan yang berakar pada hak guna usaha atau HGU dan non-HGU dinilai terus memicu ketegangan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Jadi situasi seperti ini adalah saatnya untuk diangkat keseluruhannya ke permukaan untuk menjadi bahan-bahan, untuk menjadi bahan masukan bagi semua proses perundang-undangan yang sedang dibahas. Baik itu nanti diselesaikan satu persatu dalam konflik per konflik atau diselesaikan dalam bentuk regulasi. Sehingga ke depannya kita insya Allah tahun 2026 mulai pembahasan, 2027, kalau 2027 kemudian ada semacam kesepakatan bersama, ada one map solution terkait dengan penataan kawasan, pemetaan Indonesia. Saat yang sama semua konflik-konflik agraria kebanyakan bisa diselesaikan, khususnya konflik antara korporasi dengan masyarakat, ya itu kebanyakannya kan HGO dengan non HGO.